Mediasi yang diputus gagal oleh hakim mediator di ruang khusus mediasi Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam pokok perkara nomor 196-PDT-G-2021-PNBYW pada tanggal 3 November 2021 hingga kini masih menyisakan sebuah kejanggalan. Sehingga hal itulah yang dipersoalkan oleh tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia saat hendak digelarnya agenda sidang pembacaan gugatan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, yakni dengan alasan sebagai berikut. Selain baru penyerahan resume mediasi sehingga masing-masing pihak belum saling menerima, membaca, serta mempelajari isinya dari resume masing-masing. Bahkan juga kuasa dari Gubernur Jawa Timur belum melengkapi administrasi kuasanya. Namun anehnya langsung diputus mediasi gagal. Padahal dalam resume yang dituangkan oleh tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia menawarkan 3 opsi. Opsi pertama adalah meminta kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Pistiandani, Bupati Bondowoso, dan Gubernur Jawa Timur agar secara bersama-sama membatalkan berita acara kesepakatan tertanggal 3 Juni 2021 terkait penyerahan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Kabupaten Bondowoso. Adapun opsi kedua, meminta Bupati Banyuwangi, Ipuk Pistiandani, membatalkan berita acara kesepakatan tertanggal 3 Juni 2021 melalui pengadilan sesuai kompetensinya. Sedangkan opsi ketiga, meminta Bupati Banyuwangi, Ipuk Pistiandani, memohon maaf kepada rakyat Banyuwangi atas kehilafannya membuat sebuah kebijakan yang merugikan daerah serta rakyat Banyuwangi. Namun yang ironis, Bupati Banyuwangi, Ipuk Pistiandani, melalui kuasa hukumnya menolak ketiga opsi yang ditawarkan oleh tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia. Lantas, apa makna di balik surat pencabutan tanda tangan Bupati Banyuwangi, Ipuk Pistiandani atas penandatanganannya dalam berita acara kesepakatan pada tanggal yang sama, yaitu 3 Juni 2021. Padahal sebelumnya Bupati Banyuwangi, Ipuk Pistiandani mengaku adanya pemaksaan dan atau tekanan-tekanan. Hasil sidang yang tadi kita mempersoalkan terkait mediasi yang menurut kami bahwa dalam mediasi itu ada kejanggalan, maka kami akan melakukan upaya-upaya untuk supaya sidang ini benar-benar tidak ada muatan sama sekali. Untuk lebih jelasnya biar koordinator yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi dalam sidang hari ini Rabu tanggal 17 November 2021 dari pihak kami kuasa hukum gugat tim 5 advokat yang di bawah naungan Cahaya Keadilan Laufim ini sempat mempersoalkan hasil mediasi itu karena pada baru 1 minggu sudah diputus
gagal. Jadi kami menceritakan secara kronologis gitu. Yang pertama bahwa pada sidang mediasi minggu lalu itu dari kami para pihak itu baru menyerahkan resume mediasi sesuai yang diminta oleh hakim mediator. Nah, saat kami baru menyerahkan resume mediasi ini tidak dibagikan kepada para pihak, sehingga kami belum tahu isinya seperti apa, terus penawarannya itu apa dari masing-masing itu, gitu. Terus kami dari para pihak ini belum bisa melihat dan belum bisa mempelajari, sehingga kami tidak tahu menahu soal isi daripada resume masing-masing. Nah, yang kedua, dalam mediasi minggu lalu itu kami juga mempersoalkan karena dari kuasa hukum Gubernur Jawa Timur itu belum melengkapi administrasi kuasa hukumnya, sehingga kami meminta kepada hakim mediator untuk menunda mediasi tersebut sambil menunggu kelengkapan yang harus dipenuhi oleh kuasa hukum dari Gubernur Jawa Timur. Nah, disitulah mulai muncul kejanggalan seperti yang dimaksud oleh koordinator tadi itu, bahwa hakim mediator langsung memberikan keputusan yaitu mediasi gagal. Nah, ini yang kami persoalkan tadi itu. Jadi kejanggalan-kejanggalan inilah kami menengarai bahwa kami harus membuat langkah-langkah yang perlu, langkah-langkah yang akan kami lakukan. Langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah antisipasi supaya dalam persidangan gugatan citizen lawsuit terhadap Bupati Banyuwangi Epuk Kristiandini ini berjalan secara bebas dan bebas daripada KKN, kan itu. Jadi ini yang kami ingin menyayangkan dan kami persoalkan tadi itu. Bahkan dalam bidang tadi juga dari pihak kami, tim 5 kami, ini menolak lagi dari kuasa hukum tergugat tergugat 2 yaitu Gubernur Jawa Timur ya. Kami menolak karena ternyata dia hanya berbekal surat tugas, tidak membawa surat kuasa hukum tadi itu. Artinya sehingga kami meminta supaya ada pilihan diskors atau dikeluarkan dari ruang persidangan. Nah, hakim akhirnya mengambil kebijakan tadi itu dari Bondowoso ya, akhirnya tadi sempat dari Bondowoso tadi. Akhirnya sempat tadi juga yang bersangkutan akhirnya keluar suruh mendaftarkan dulu surat kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya sebagai kalau nggak salah jadi pengacara negara ya. Jadi itu. Nah, untuk berikutnya ini ya, kami ingin menyampaikan ya, masih terkait mediasi minggu lalu, bahwa kami ini menawarkan tiga hal pokok. Pertama itu adalah menawarkan kepada tergugat dan para turut tergugat secara bersama-sama membatalkan berita acara kesepakatan tertanggal 3 Juni 2021. Ini yang ditolak oleh kuasa hukumnya Bupati Banyuwangi. Kami sempat bertanya-tanya, apakah kuasa hukumnya ini tidak memahami materi yang kami ajukan sebagai gugatan, ataukah tidak ada komunikasi antara kuasa hukum dengan Bupati Banyuwangi, ataukah sebaliknya ini sinyal yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi. Tetapi apapun alasannya hal itu, ingat bahwa Bupati setelah menandatangani berita acara kesepakatan tanggal 3 Juni 2021 itu, Bupati Banyuwangi itu membuat surat pencabutan tanda tangan pada tanggal yang sama, yaitu 3 Juni 2021, hanya beda jam ya, hanya beda jam. Nah, makna dari pencabutan tanda tangan itu harus diartikan secara hukum
bahwa Bupati Epok itu menginginkan berita acara kesepakatan terkait pelepasan sepertiga kawasan Gunung Ijen kepada Bondowoso. Ini berarti harus dibatalkan kalau kita memaknai secara hukum dari surat itu. Nah, tapi kenyataannya pertama, ini kuasa hukum dari Bupati Banyuwangi itu menolak untuk apa namanya pembatalan, ya, menolak pembatalan. Yang kedua ini apa namanya si Bupati Epok dalam surat terakhir, dalam surat pembatalan pencabutan tanda tangan itu menyatakan bahwa segala sesuatu kebijakannya itu diserahkan kebijakannya kepada Mendagri. Artinya apa? Surat pencabutan tanda tangan berita acara kesepakatan tanggal 3 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Epok Pistiandani atas nama Bupati Banyuwangi berarti inkonsisten. Karena antara apa yang disampaikan ke publik yang tertulis sesuai dengan perihal dalam surat mencabut tanda tangan berita acara kesepakatan, kenyataannya dua hal. Pertama, kalimat terakhir menyerahkan kepada kebijakannya kepada Mendagri. Mestinya kalau memang menginginkan itu benar-benar batal, Bupati Epok harusnya itu menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai kompetensinya, kan begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kami berani menyebutkan inkonsisten? Ternyata kuasa hukum Bupati Epok justru menolak salah satu penawaran resume mediasi dari tim 5 kami, yaitu meminta kepada semua para pihak baik penggugat dan turut tergugat membatalkan berita acara kesepakatan tanggal 3 Juli 2021 itu. Nah, ini artinya makanya masyarakat umum harus paham, masyarakat umum jangan terjebak istilah kata-kata pencabutan tanda tangan. Tapi baca itu kalimat terakhir yang sudah beredar luas di medsos, di Google, tertulis itu sepenuhnya diserahkan kebijakannya kepada Mendagri. Nah, kami tidak ingin berspekulasi ada apa di balik itu semua, penandatanganan berita acara kesepakatan dengan melepaskan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Bondowoso.